Ini merupakan salah satu cara buat saya pribadi untuk menstabilkan komisi atau mungkin pendapatan di Shopee Affiliate kita ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya gimana sih caranya kalian tuh bisa memperjuangkan atau terus meningkatkan omset atau komisi yang kalian dapatkan di Shopee Video. Itu sebenarnya simpel banget ya teman-teman ya. Apalagi buat kalian yang memang sudah ada penjualan tapi mungkin masih minim. Nah, terkadang kita tuh bingung konten apa lagi, produk apa lagi gitu. Kalau buat saya pribadi adalah konten yang wajib dibikin tiap hari adalah konten-konten yang memang merupakan produk winning kalian. Produk winning ini dalam artian adalah produk yang terjual terus di kalian hampir setiap harinya. Nah, ini nggak harus yang gede banget ya, nggak harus yang berkali-kali lipat gitu ya, enggak. Tapi ya mungkin ini tuh produk, tapi hampir tiap hari tuh laku, hampir tiap hari tuh laris. Nah, inilah sebenarnya yang harus teman-teman fokuskan atau prioritaskan gitu ya. Jadi kalau bisa boleh milih gitu ya teman-teman ya, sehari kalau misalnya upload 3 atau 5 gitu ya, ya berarti satunya itu udah wajib produk winning tersebut ya. Jadi buat teman-teman bisa dicek lagi kalau Bang, tapi produk saya itu nggak ada yang tiap hari laku. Oh ya udah, berarti kalian coba tarik laporan di 7 hari terakhir atau mungkin 30 hari terakhir. Di situ kan kelihatan tuh produk-produk yang mendominasi itu apa. Nah, itu yang mungkin harus teman-teman mulai gulung lagi gitu ya, terus dibikin kontennya. Nah, kesalahan terbesar yang saya lakukan juga sebenarnya yang membuat ya akhirnya kegeser, komisi turun dan seterusnya adalah produk winning itu kita lupakan. Merasa kita udah di atas angin, produk ini udah pasti laku, kita berusaha untuk bernafsu untuk mendapatkan komisi yang lebih gede lagi yang pada akhirnya produk winning kita lupakan. Kita terus produk baru, produk baru, produk baru. Nah, produk winning yang menyumbang komisi gede selama ini ke kita itu malah kita lupakan. Ya, sebenarnya saya juga nggak berniat untuk melupakan ya, karena kan saya sebenarnya di Shopee Video itu kan mirroring dari TikTok Affiliate gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di TikTok Affiliate itu tuh udah nggak winning lagi, otomatis kan akan jarang lagi tuh untuk dibikin produk tersebut. Nah, yang pada akhirnya di Shopee Video saya, videonya nggak ada. Karena di TikToknya kan sudah jarang dibikin konten karena nggak begitu laku ya teman-teman ya. Nah, itulah yang membuat Shopee saya juga mulai menurun dan produk winning yang tadinya udah winning nih mulai tergeser, mulai turun, mulai turun, dan mulai turun. Dan ini menurut saya menjadi pelajaran penting juga dan pengen saya share ke kalian juga. Ya kalau kalian memang punya produk winning, alangkah baiknya untuk terus kalian manage gitu loh. Nggak harus tiap hari juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman mungkin 2 hari sekali itu mungkin masih oke lah ya. Tapi jangan dilupakan kadang sampai sebulan sama sekali nggak bikin konten itu lagi. Gitu teman-teman. Nah, kalau di TikTok Affiliate apakah sama? Sama banget. Justru malah di TikTok Affiliate itu sebenarnya yang berasa banget dampaknya. Karena misal kalian punya produk satu winning, dan ini diiklanin oleh sellernya, kena GMV Max. Nah, biasanya kalau kalian bikin video-video baru di produk yang sama, itu cenderung GMV Max akan lebih gampang untuk ngejar ini di akun kalian. Karena di akun kalian ada satu video yang melejit banget teman-teman. Nah, begitu ya. Nah, ini juga di Shopee Video. Menurut saya untuk produk winning harus dibikin kontennya terus. Tapi Bang, apakah ngefek banget gitu loh? Sebenarnya dibilang ngefek banget sih, efeknya tuh berasanya tuh kayak jangka panjang teman-teman. Bukan yang kalau kita nggak upload sehari, berarti kita nggak akan, akun kita akan anjlok, enggak. Efeknya tuh jangka panjang. Apalagi di Shopee Video itu cukup lumayan lama ya video itu untuk naiknya dan untuk terjadi penjualan yang gede itu cukup lumayan lama. Dan kalau diperhatikan di akun-akun saya sendiri, di akun saya pribadi, itu untuk Shopee Video itu teman-teman, itu agak cukup makan waktu apa ya, yang lama kayak silih berganti. Kalau kalian mungkin sempat, coba deh kalian tarik data 30 hari per bulan deh. Kalian coba perhatikan tiap bulan tuh kalian tarik data, kalian lihat, kalian cek, itu biasanya silih berganti. Misal ada satu produk yang namanya pasta gigi Mitu di saya gitu ya. Laku di video A. Nah, nanti laku di video gantian lagi, laku lagi di video B. Habis itu laku di video C. Nah, seperti itu. Tapi kan kadang kalau jujur ya, buat saya pribadi di Shopee Video itu saya juga jarang banget ngeliatin posisi ini teman-teman. Video yang memberikan penjualan itu yang mana itu saya jarang banget ngeliatin gitu ya. Karena kan ya kita mau ngapain lagi gitu kan. Nah, dari situ teman-teman, kalian coba simulasikan dan perhatikan. Itu silih berganti. Nah, kalau kita nggak bikin video baru, video yang lama itu udah masa umurnya udah habis, ya mau nggak mau ya omset akan turun. Nih, saya akan coba satu display ya teman-teman ya. Satu show yang mungkin ini bisa kalian jadikan gambaran juga ya teman-teman ya terkait soal produk. Saya akan coba record screen dulu. Contoh di sini oke, kaos ini ya, baju ini ya teman-teman ya. Oke ya, sebentar. Ini semoga udah muncul di layar ya. Ini saya tunjukin seperti ini.
Nah, caranya kan kita bisa tinggal klik tombol share. Di sini ada informasi komisi, kita klik dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, 483 kali dipromosikan dan ini termasuk salah satu produk yang ideal. Dan teman-teman bisa lihat di sini list kreator, biasanya dia akan diurutin dari yang views-nya paling banyak ke views-nya yang agak rendah, dan semakin kecil. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini. Di sini kan ada paling atas dari Kak Diasaka, penjual views-nya itu 535, terus kemudian ada juga dari Kak Eda, views-nya 500.000, ada juga bawahnya. Dan percaya atau tidak, ini tuh nggak selalu penjualan kita tuh, penjualan beliau-beliau yang ada di atas sendiri tuh sampai sekarang pun paling banyak, enggak. Belum tentu. Bisa jadi sekarang yang penjualan untuk produk ini paling banyak adalah orang-orang yang di bawah ini. Contoh di sini adalah Kak Fatih Gavi. Bisa jadi beliau ini yang sedang naik-naiknya. Nah, bisa diingat ya. Jadi ada umurnya guys, ada masanya video itu memberikan penghasilan besar buat kita. Tapi ini kalau di Shopee Video itu lebih lama dibandingkan di TikTok. Kalau di TikTok tuh belum tentu. Sekarang itu ya belum tentu seminggu, kadang 3 hari udah kita udah lewat lagi gitu. Nah, kalau di Shopee ini masih begitu lama ya, masih lama banget teman-teman. Sebagai contoh mungkin di sini kita akan coba ya pasta gigi Mitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba produk pasta gigi Mitu ya. Produk pasta gigi Mitu ini contohnya produk-produk yang saya itu penjualnya cukup lumayan banyak gitu ya. Kita akan coba ke terlaris dulu. Kita akan pilih ini deh salah satunya. Kita coba dulu ya. Apakah video saya ada di sini atau enggak? Kita lihat di sini, ini kan. Kalau diklik di sini ya teman-teman ya. Ini udah banyak banget nih orang-orangnya teman-teman. Tuh di scroll. Banyak banget orang-orang yang dapat penghasilannya gede banget di Shopee di sini nih teman-teman. Saya udah ketimpa jauh ya, karena nah ini nih ada produk saya ini, ada video saya ini. Video saya ini ditonton 29.000. Nah, video ini sekarang udah nggak memberikan penghasilan sama sekali guys ya. Video itu udah nggak memberikan penghasilan sama sekali dan nggak terjual sama sekali. Terus kita akan coba paket yang ini coba ya. Kita akan lihat, harusnya ini sih saya masih ada penjualan tapi udah nggak sebanyak dulu lagi. Cuman kalau dilihat nih, video saya itu nomor 2 malah ya di atas sendiri. Toh, yang ini nomor 2. Tapi bukan video ini sekarang yang menghasilkan penghasilan. Sekarang saya scroll dulu ya. Tapi ada video yang ini, sebentar saya akan cari videonya. Ini emang agak aneh, jadi penontonnya nggak begitu banyak, tapi menghasilkannya cukup lumayan gitu, sebentar. Nah, justru yang ini nih teman-teman yang saat ini nih. Ya, justru yang ini nih, sekarang ini. Yang dapat penghasilan yang cukup lumayan. Ya gimana ya, makanya saya bilang, ya nggak ada salahnya untuk kita itu terus bikin produknya teman-teman. Nggak ada salahnya untuk terus bikin produk winning kita kalau nggak mau tergerus. Jujur, kalau boleh bilang produk-produk tersebut ya teman-teman ya, itu produk-produk Mitu itu dari dulu banget itu hampir berbulan-bulan selalu winning saya. Nah, sekarang sudah menghilang dia teman-teman. Sekarang kita akan coba 30 hari terakhir aja ya teman-teman ya. Kita akan lihat, kita akan sortir. Nah, sekarang dia turun di posisi keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di posisi ke-6 dan di posisi ke-7. Padahal dulunya dia selalu di atas teman-teman, dan selalu komisinya tuh besar banget setiap harinya. Nah itu ya teman-teman ya, bisa nggak ya kita coba di bulan ini deh, di bulan Januari ya. Kita coba di bulan Januari. Nih teman-teman boleh lihat, di bulan Januari produk Mitu ini masih menguasai dan masih menjadi winning saya gitu. Kita coba lagi ya di bulan Februari. Februari udah Ramadan sih ya. Nah dia masuk ke poin kedua karena di Ramadan waktu itu naik di Musli Safia. Terus kemudian ini setelah itu kan karena di TikTok saya udah nggak begitu laku ya, jadinya saya jarang bikin teman-teman. Ya akhirnya mulai tergerus dan makin habis. Kita coba di bulan April kemarin, tuh makin turun teman-teman. Ya, coba kita di bulan Desember, bisa nggak ya di bulan Desember 2025. Tuh, Mitu mendominasi lagi ya. Terus kemudian di bulan November 2025, Mitu lagi. Ada lagi dan dia masih berbulan-bulan tuh menghasilkan komisi gede. Nah sekarang udah mulai turun dan habis. Karena apa? Karena saya udah mulai jarang banget dan mungkin bisa dibilang sangat-sangat jarang untuk bikin videonya. Nah sekarang udah mulai saya rajinin lagi, mudah-mudahan bisa dapetin winningnya lagi teman-teman. Tapi itu pun juga susah ya, belum tentu bisa berhasil juga. Nah ini buat teman-teman yang sekarang lagi berjaya dalam tanda kutip,
ada produk-produk yang winning, diusahakan untuk sesering mungkin untuk di-manage produknya. Bukan berarti saya nggak menyarankan kalian untuk terus update produk baru ya, enggak. Tapi usahakan untuk dibikin sesering mungkin. Mungkin luangkan waktu lebih untuk manage atau apa ya ibaratnya memperhatikan produk winning kalian tersebut gitu ya. Mungkin segitu dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.